Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Supriyono. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode evolusioner pembuatan prototipe dan pengembangan berdasarkan proyek. Perencanaan sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sinergi antara data, mesin pengolah data yang biasanya meliputi komputer, program aplikasi, dan jaringan, dan manusia untuk menghasilkan informasi. Jadi sistem informasi bukan hanya aplikasi perangkat lunak. Sistem informasi ada pada hampir setiap perusahaan atau instansi untuk mendukung kegiatan bisnis mereka sehari-hari. Biasanya porsi pengerjaan pengembangan sistem informasi diserahkan kepada orang-orang yang bekerja di bidang teknologi informasi. Fase perencanaan menunjukkan setiap langkah yang harus dilakukan dan mengidentifikasi tanggung jawab manajer dan spesialis informasi. Dalam hal ini adalah analisis sistem. Fase ini dimulai dengan mendefinisikan masyarakat dan dilanjutkan dengan sistem penunjukan objektif dan paksaan. Di sini sistem analisis memimpin studi yang mungkin terjadi dan mengemukakan pelaksanaannya pada manajer. Fase analisis, bila perencanaan telah dilakukan dan mekanisme pengontrolan telah ditetapkan, lalu dilanjutkan ke fase analisis dan desain. Fase ini untuk menganalisa setiap proyek yang kita buat. Fase ini mempunyai tugas penting, yaitu menunjukkan kebutuhan pemakai informasi dan menentukan tingkat penampilannya sistem yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhan tersebut. Fase ini meliputi penetapan jangkauan proyek, mengenal risiko, mengatur rangkaian tugas, dan menyediakan dasar untuk kontrol analisis. Mengumpulkan persyaratan untuk sistem. Tahap ini meliputi rinci kajian terhadap kebutuhan bisnis organisasi pilihan untuk mengubah proses bisnis dapat dianggap. Model pertambahan, model inkremental menggabungkan elemen-elemen model sekuensi linier, diaplikasikan secara berulang dengan filosofi prototipe iteratif. Model ini memakai urutan-urutan linier di dalam model yang membingungkan. Seiring dengan laju waktu kalender, setiap urutan linier menghasilkan pertambahan perangkat lunak yang bisa disampaikan. Contoh perangkat lunak pengolah kata yang dikembangkan dengan menggunakan paradigma pertambahan akan menyampaikan manajemen file, editing, serta fungsi penghasilan dokumen pada pertambahan pertama dan selanjutnya. Pertambahan pertama dapat disebut sebagai produk inti atau core produk. Model spiral awalnya diusulkan oleh Boehm adalah model proses perangkat lunak yang evolusioner, merangkai sifat interaktif dari prototipe dengan cara kontrol dan aspek sistematis dari model sekuensi linier. Model yang berpotensi untuk mengembangkan prediksi pertambahan perangkat lunak secara cepat. Model spiral dibagi menjadi jumlah aktivitas kerangka kerja atau wilayah tugas, antara lain komunikasi pelanggan, tugas-tugas yang dibutuhkan untuk membangun komunikasi yang efektif di antara pengembang dan pelanggan, perencanaan tugas-tugas yang dibutuhkan untuk mendefinisikan sumber-sumber daya, ketepatan waktu, dan proyek. Informasi lain yang berhubungan analisis resiko, tugas-tugas yang dibutuhkan untuk menaksir resiko-resiko baik manajemen maupun teknik. Prakyasaan tugas yang dibutuhkan untuk membangun satu atau lebih representasi dari aplikasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Supriyono. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode evolusioner pembuatan prototipe dan pengembangan berdasarkan proyek.
Disiplin sumber daya manusia. Sistem informasi berbasis teknologi informasi mempercayakan pada program komputer, input data, processing output, dokumentasi dan fasilitas yang terus meningkat ukuran dan nilainya juga akan bertambah. User harus memelihara disiplin dan standar kinerja, keamanan dan perilaku yang jelas, memastikan integritas dan perlindungan berbagai sistem yang dibangun. Karena itu diperlukan panduan dalam melaksanakan kegiatan kerja. Monitoring dan evaluasi penerapan sistem informasi. Penerapan sebuah sistem informasi tidak ada yang langsung sempurna penerapannya. Penerapan sistem informasi ini dilaksanakan secara bertahap dan dalam setiap tahap diperlukan monitoring dan evaluasi sehingga para pengguna akan semakin terbiasa. Monitoring dapat dilakukan terhadap para user sistem informasi serta teknologi informasi yang dipakai, khusus dengan teknologi informasi yang terus berkembang. Maka perusahaan harus menyesuaikan agar sistem yang dikembangkan tetap up to date dengan teknologi informasi yang ada, sehingga tujuan perusahaan dalam membangun sistem informasi dapat tercapai dengan baik. Pemeliharaan dan peremajaan perangkat sistem informasi. Investasi perusahaan untuk membangun sistem teknologi informasi sangat besar, namun dalam penerapannya bisa ada low utilization atau idle. Proyeksi kelayakan pemanfaatan TI tidak dapat lebih dari 5 tahun karena siklus hidup peralatan TI cenderung makin pendek karena pesatnya perkembangan teknologi informasi. Adanya mindset yang baik terhadap perangkat sistem informasi software dan hardware dapat menjamin berfungsinya TI dengan baik dan bisa memperpanjang jangka waktu pemakaian sebelum diremadakan. Pengembangan strategi pemasaran. Pengembangan produk adalah nama yang diberikan kepada suatu strategi pertumbuhan di mana sebuah unit bisnis memperkenalkan produk baru ke pasar-pasar yang telah ada. Hal ini mungkin memerlukan strategi pengembangan kompetensi baru dan memerlukan program pemasaran yang baru pula untuk mengembangkan produk yang dapat diubah atau dikembangkan ke pasar yang telah ada. Diversifikasi adalah nama yang diberikan kepada strategi pertumbuhan di mana sebuah bisnis produk-produknya baru dan di pasar-pasar yang baru pula. Ini merupakan langkah pemasaran yang lebih berisiko karena strategi bisnis yang bergerak dengan pasar yang baru memiliki sedikit atau mungkin tidak ada pengalaman atas produk baru tersebut. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.